Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Salsabila dengan NIM F23125200074. Saya dari jurusan Arsitektur, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di tugas ini kita diberi satu topik atau cerita untuk menjelaskan pola paragraf, syarat paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Nah, di cerita ini atau topik ini yang saya ambil itu judulnya Perkembangan Media Sosial dan Dampaknya pada Komunikasi. Nah, perkembangan media sosial di era zaman sekarang itu telah merevolusi atau mempengaruhi cara manusia berinteraksi, mengubah komunikasi tatap muka menjadi komunikasi digital yang instan seperti sekarang ini, yaitu kita gunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, dan aplikasi lainnya. Di fenomena ini muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi dan smartphone atau yang biasa kita sebut dalam sehari-hari yaitu handphone atau HP. Membuat setiap orang mampu terhubung tanpa batasan geografis atau apapun. Namun, perubahan ini membawa dampak dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif yang signifikan. Ketika individu terlalu mengandalkan media sosial, kualitas interaksi personal dan orang-orang lain, kedalaman percakapan seringkali menurun, menyebabkan misinterpretasi dan terjadinya renggang hubungan di dunia nyata. Akibatnya, muncul istilah yang digunakan di dunia media sosial, yaitu FOMO dalam bahasa Inggrisnya atau kepanjangannya itu fear of missing out, dan kecemasan sosial karena perbandingan diri di dunia maya dan di dunia nyata. Di sisi lain atau di sisi positifnya, media sosial menawarkan manfaat yang sangat besar dalam menyebarkan informasi secara cepat, terus memfasilitasi gerakan sosial dan memperkuat jaringan profesional. Penggunaan yang bijak membantu kita memaksimalkan manfaat konektivitas tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dan hubungan interpersonal yang autentik. Jadi, kenali batas penggunaan smartphone atau handphone gawai Anda karena teknologi seharusnya mendukung komunikasi, bukan menggantikannya secara total. Nah, di pola-pola paragraf ini yang saya gunakan yaitu klimaks, antiklimaks, atau analogi, atau yang disebut dengan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus atau membandingkan dua sisi. Nah, di pola-pola ini ada 4, yaitu yang pertama penyebab atau fenomena, yang kedua akibat negatifnya, terus yang ketiga akibat positifnya, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah penyebab fenomena. Nah, di penyebab itu revolusi komunikasi oleh media sosial, terus akibat negatifnya penurunan kualitas interaksi antara dunia nyata dan di dunia maya. Nah, yang ketiga akibat positif. Nah, akibatnya manfaat dalam penyebaran informasi dan jaringan, dan yang keempat kesimpulan. Kesimpulan itu pentingnya penggunaan yang bijak. Nah, di syarat keutuhan paragraf itu ada 5, kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Nah, di kesatuan ini semua kalimat berfokus pada satu ide utama, yaitu dampak perkembangan media sosial terhadap pola komunikasi manusia. Yang kedua, kepaduan. Setiap kalimat saling terhubung logis, yaitu pertama dari penyebab, yang kedua akibat negatif, yang ketiga akibat positif, dan yang keempat yaitu solusi atau kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu ketuntasan. Paragraf ini menjelaskan topik secara lengkap, yaitu ada yang ketiga yaitu ketuntasan. Nah, di paragraf ini menjelaskan topik secara lengkap, yaitu ada pengenalan fenomena, dampak negatif, dampak positif, dan lain-lainnya. Membaca sudah memiliki pemahaman menyeluruh tentang isu yang diangkat. Nah, yang keempat adalah keruntutan. Ide ini disusun secara runtut, yaitu pengenalan dampak negatif atau masalah, dampak positif atau solusi atau manfaatnya, dan kesimpulan. Hal ini membuat alur paragraf mudah diikuti dan dipahami. Yang kelima adalah konsistensi. Nah, di dalam paragraf tersebut tetap menggunakan bahasa yang bagus, formal, dan informatif, dan juga ilmiah. Terus, dalam paragraf itu saya menggunakan istilah yang relevan atau yang bisa digunakan di media sosial, yaitu misinterpretasi dan FOMO. Nah, jenis paragraf yang sudah saya lihat dari paragraf tersebut yaitu paragraf eksposisi, karena isinya menjelaskan dan menguraikan fenomena media sosial dengan memecahnya menjadi dua sudut pandang, yaitu dampak positif dan negatif untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình.